Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat. Ya, benar-benar ini adalah satu informasi dan juga edukasi buat kita semua ya, apalagi orang-orang luar seperti kita ini guys ya, pastinya pengen sesuatu yang pengetahuan baru tentang Indonesia juga ya, yang mana ya guys ya, daripada channelnya Adrasa ID, Gunung Api Purba Sunda dan tenggelamnya seluruh Bandung menjadi danau raksasa. Oh, sebenarnya Bandung ini adalah danau ya, baru tahu juga nih. Jadi Nggak tahu. Jadi harus kita lihat nih. Nanti kita satu enggol. Yes. Di tempat yang sama, berdiri gunung yang tidak kalah gagah. Gunung itu dinamai Gunung Jayagiri. Diperkirakan, Gunung Jayagiri ini mulai terbentuk sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sekitar 500.000 sampai 506.000 tahun yang lalu, Gunung Jayagiri meletus. Letusan ini membentuk kaldera Prasunda. Kemudian, dari kaldera ini, sekitar 300.000 tahun yang lalu, Gunung Sunda lahir. Gunung Sunda ini terus tumbuh, menjulang tinggi. Bahkan, menurut para peneliti, ketinggian Gunung Sunda ini diperkirakan mencapai 4.000 mdpl atau 4.000 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian itu, Gunung Sunda menjadi salah satu gunung tertinggi yang pernah ada di Pulau Jawa, atau lebih tepatnya tertinggi kedua, karena gunung yang paling tinggi adalah Gunung Tengger Purba, yang menjadi cikal bakal komplek Gunung Bromo sekarang, dengan ketinggian sekitar 4.500 mdpl. Kemudian, pada rentang waktu sekitar 210.000 tahun yang lalu hingga 105.000 tahun yang lalu, Gunung Sunda meletus dengan sangat hebat. Letusan yang sangat dahsyat ini memuntahkan berbagai material vulkanik ke atas langit, menyemburkan gas yang sangat tinggi, magma, lava, batu-batu, serta pasir dari tubuh gunung disemburkan keluar hingga menjulang ke langit. Semburan material vulkanik ini menutupi area hingga radius 200 km dari gunung. Sebagian material vulkanik juga masuk ke atmosfer dan disebarkan ke seluruh dunia. Kemungkinan di fase terakhir letusan Gunung Sunda, materialnya jatuh di sekitar aliran Citarum Purba, di area sekitar Padalarang Utara. Material ini yang menutupi dan membendung aliran Sungai Citarum Purba. Sungai Citarum pada saat itu memiliki aliran yang sedikit berbeda dengan saat ini. Setelah terbendungnya aliran Citarum, perlahan seiring bergulirnya waktu, cekungan Bandung mulai tergenang air. Selama ribuan tahun berikutnya, cekungan Bandung berubah menjadi danau yang sangat luas. Sementara itu, karena material vulkanik dari dalam gunung yang dimuntahkan sangat besar, akhirnya tubuh Gunung Sunda ini runtuh dan membentuk kaldera Sunda. Perlahan, di bekas kaldera Sunda ini muncullah Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang. Diperkirakan pada periode letusan ini juga yang membuat sesar Lembang mulai terbentuk. Ulasan tentang sesar Lembang ini telah saya ulas pada video sebelumnya. Tonton jika belum.
Bersamaan dengan meletusnya Gunung Sunda pada periode 210.000 tahun hingga 105.000 tahun yang lalu, aliran Citarum Purba yang terbendung mulai menggenangi cekungan Bandung. Pada puncaknya, Danau Bandung ini memiliki kedalaman sekitar 20 sampai 30 meter. Diperkirakan, daerah yang sekarang bernama Gede Bage adalah daerah terdalamnya. Kemudian juga daerah Cimahi. Danau ini berada di ketinggian Tempat stadion tuh, guys. 725 mdpl. Luas Danau Bandung Purba ini membentang dari daerah yang sekarang bernama Cicalengka hingga ke daerah Padalarang, serta dari daerah Dago hingga ke daerah perbatasan Soreang dan Ciwidey. Diperkirakan, luas danau ini hampir mencapai 3 kali lipat dari luas Provinsi DKI Jakarta sekarang. Menyusutnya air danau ini diperkirakan terjadi sekitar 16.000 tahun yang lalu akibat adanya gempa bumi dan longsor di antara Curug Cukang-Rahong dan Curug Halimun, sehingga memungkinkan air danau mengalir ke utara dan bertemu dengan aliran sungai Cimetan. Terkurasnya air danau ini kemudian membuat cekungan Bandung menjadi rawa, lalu ribuan tahun kemudian menjadi kering. Setelah Danau Purba bobol, aliran Citarum pun berubah, berbelok mengiris celah bebatuan intrusif di Curug Jompong. Alirannya semakin deras di ruas sungai yang menyempit, membentuk jeram-jeram dan air terjun. Airnya terus menerus ke utara sampai bergabung dengan Cimetan. Pada awalnya, Sang Hyang Tikoro yang berada di Padalarang dianggap menjadi tempat jebolnya Danau Purba Bandung. Tapi belakangan, para ahli menyangkal hal ini. Mungkin di video yang lain kita akan membahas tentang Sang Hyang Tikoro ini. Dalam legenda Sang Kuryang, di sana dikisahkan bahwa Dayang Sumbi meminta kepada Sang Kuryang untuk dibuatkan telaga atau danau dengan cara membendung aliran sungai Citarum, lalu meminta dibuatkan perahu untuk berlayar mengelilingi danau tersebut. Dayang Sumbi meminta semua itu selesai dalam waktu 1 malam. Satu malam aja, guys. Para Guryang atau makhluk halus, Sang Kuryang hampir berhasil membendung sungai Citarum, lalu menjadikannya danau. Kemudian, Sang Kuryang mengambil batang pohon dari pohon yang tumbuh di sebelah timur untuk dijadikannya perahu. Sang Kuryang ternyata hampir berhasil melakukan permintaan Dayang Sumbi tersebut. Tapi, dengan kecerdikan Dayang Sumbi, Ada pada akhirnya cerita-cerita Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan permintaan tersebut. Dengan kemarahannya, Sang Kuryang lalu menendang perahunya. Perahu tersebut jatuh dan menangkuk di daerah utara Bandung. Perahu tersebut kemudian menjadi tangkuban perahu. Sisa pohon di sebelah timur itu kemudian berubah menjadi gunung Bukit Tunggul. Dan telaga atau danau dalam kisah ini dipercayai adalah Danau Purba Bandung. Di puncak kemarahannya, Sang Kuryang berhasil menjebol dinding bendungan di sebelah barat. Kelak, lubang tempat jebolnya ini diberi nama Sang Hyang Tikoro. Ada bukti sejarah. Bagaimana para ilmuwan tahu tentang sejarah Bandung di zaman purba ini? Padahal, pada saat itu, belum ada satupun manusia yang hidup dan menjadi saksi mata kejadian-kejadian alam tersebut. Para ilmuwan mengetahui semua itu dari bukti-bukti sejarah. Bukti keberadaan Gunung Sunda masih bisa kita lihat dari keberadaan kaldera Sunda yang berada di komplek Gunung Tangkuban Perahu. Di sini juga masih menyimpan bukti-bukti sisa letusan Gunung Sunda. Dinding kaldera masih ada, di mana di sana juga ada situ Lembang. Dipercaya dinding ini adalah punggung dari Gunung Sunda Purba. Dinding kaldera ini masih terlihat mengelilingi komplek Gunung Tangkuban Perahu. Sementara itu, di salah satu sisi Gunung Burangrang tampak reruntuhan sisa letusan. Dipercaya ini adalah letusan fase terakhir yang menjadi penyebab terbendungnya Sungai Citarum. Sementara itu, bukti keberadaan Danau Purba Bandung ini bisa dibuktikan dengan banyaknya ditemukan fosil-fosil hewan perairan
yang diperkirakan hidup pada Ush. periode 260.000 tahun sampai 105.000 tahun yang lalu. Kemudian hal ini diperkuat dengan bukti endapan tanah lunak di berbagai kota di daerah kota Bandung, di mana endapan ini adalah bekas endapan danau purba Bandung. Ketika Bandung masih menjadi danau, berbagai macam mineral dibawa oleh sungai-sungai yang mengalir ke danau Bandung. Mineral-mineral tersebut kemudian mengendap di dasar danau. Hal inilah yang membuat Bandung sekarang memiliki lapisan tanah lunak yang dimana jika terjadi gempa bisa menguatkan kekuatan gempa tersebut. Hal ini sudah kita jelaskan dalam video Sesar Lembang yang kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman, bagi yang ingin melihat bukti-bukti sejarah gunung api Wah, Purba bagus. dan danau purba Bandung ini, teman-teman bisa datang langsung ke Museum Geologi Bandung yang Kita pergi berada nanti, di Baci. Kita Jalan pergi Kota- sini, Baci. Bandung. Makannya, kulinernya, sejarahnya juga banyak sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita pikir ya, dinding-dinding itu banyak dijebol oleh orang sebelum dulu ini dan juga membuatkan itulah airnya mengalir jadi satu tempat itu jadi danau kering. Sangat luar biasa sekali cerita kayak gini guys. Kita suka karena dia mempunyai satu edukasi ilmu ya yang membuatkan kita tahu lagi tentang Kota Bandung itu sendiri ya. Dan ternyata sebenarnya gunung itulah yang membuatkan Bandung itu menjadi sebuah danau ya dan juga menjadikan dan hari ini menjadi sebuah kota Bandung. Oh, sangat luar biasa. Nah, ya kita mungkin akan jadi lebih tahu ya tentang tempat-tempat dan kota-kota di Indonesia itu ya gimana terjadinya, gimana bisa ada pemukiman di sana, bisa ada manusia di sana ya. Ternyata lihat saya di Bandung, wah rupanya banyak teman-teman fosil ya, hingga kerangka manusia juga ditemukan di Bandung. Indonesia purba, luar biasa sekali guys ya. Nah, jadi ini adalah konten-konten yang gini yang kita suka ya guys ya, yang membuatkan membuatkan kita punya pengetahuan itu jadi lebih luas ya, edukasi. Kalau kita yang pergi hari ini guys ya, itu udah lain Baci. Ya, lain tujuannya. Tetapi bila kita mendengar sejarah tentang kayak gini itu kita ke arah lain lagi karena kita udah mulai tahu tentang sejarah suatu tempat. Nah, gitu guys. Yes. Ya, sebenarnya ini dahulu adalah gitu kita udah tahu nih. Oh, ini sebenarnya sebenarnya sebuah danau, tahu. Benar. Kita tahu kaos doang gitu ya. Nah, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Mungkin insya Allah ya, next time kita bakal melihat lagi ya sejarah-sejarah tentang Indonesia. Insya Allah. Jadi mungkin saya untuk kali ini Baci ya. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.